Senang dapat kembali berjumpa saudara dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema Harmony Wedding Preparation atau persiapan pernikahan harmonis bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MS, APBI, PhD, Direktur dari Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Dan pada episode kali ini adalah kita melanjutkan percakapan kita pada episode sebelumnya dengan tema yang sama. Pada episode yang lalu, Dr. Erna telah sharing kepada kita tentang penemuan dari Gender Harmony tentang 10 wrong steps in starting a marriage. Ada 10 tahap yang keliru, 10 hal yang keliru dalam orang memulai sebuah pernikahan, dan juga mengenai 5 concern ketika kita mempersiapkan sebuah pernikahan. Juga telah kita mendengarkan pada waktu episode yang lalu sharing dari Mas Paulus, kerinduannya sebagai orang muda yang belum menikah agar gereja betul-betul menolong orang-orang muda dalam mempersiapkan pernikahannya. Dan kali ini nanti kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Meta Sartika tentang bagaimana ia mempersiapkan orang-orang muda untuk menikah dan bagaimana ia mempersiapkan pernikahannya sendiri yang punya perbedaan yang sangat besar dengan calon suaminya pada waktu itu, ya, perbedaan cara pandang, perbedaan teologi, perbedaan usia 19 tahun, dan perbedaan lain. Bagaimana ibu Meta bersama dengan calonnya pada waktu itu mempersiapkan diri hingga mereka telah memasuki kehidupan pernikahan ke-20 tahun. Nah, kita akan mendengarkan itu, dan tentu saja nanti ada masukan-masukan komentar dari Ibu Erna dan Pendeta Rumenta Santi Manurung. Dan kita sesudah mendengarkan itu, kita akan berdiskusi bersama-sama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Silakan mengajukan pertanyaan atau komentar. Ibu Erna akan dengan senang hati akan meresponsnya. Kita mulai percakapan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu atas kesempatan kembali untuk melanjutkan percakapan kami tentang mempersiapkan pernikahan harmoni. Berkati kami yang ada di studio, berkati seluruh teman-teman yang akan sharing pada episode kali ini, berkati seluruh para pasutri, para pemirsa kami, supaya kami manfaatkan waktu ini untuk betul-betul dapat melihat apa yang perlu kami persiapkan, bagaimana kami mempersiapkan pernikahan kami atau pernikahan putra-putri yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, rekan pasutri, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada Ibu Pendeta Meta. Ibu Meta, silakan. Ya, terima kasih Pak Arlianus ya. Salam sejahtera saudara sekalian. Saya senang dapat bersama-sama dalam acara Pernikahan Bahagia bersama YKB dan Gender Harmony ini. Ya, Dr. Erna sudah menguraikan banyak tentang Harmony Wedding Preparation ya. Memang banyak yang harus dipersiapkan untuk memasuki pernikahan yang harmonis ya. Nah, bukan hanya hal-hal teknis saja yang harus disiapkan, acaranya segala, tapi penting mempersiapkan berbagai faktor ya, mental dan lain-lain yang menjadi penentu keharmonisan sebuah pernikahan. Nah, tadi Pak Arlianus juga sempat mengatakan saya punya pengalaman dalam mempersiapkan pernikahan orang lain dan juga dalam pernikahan sendiri ya. Tapi karena memang waktu yang diberikan itu nggak boleh panjang-panjang, dan topiknya ini ada khusus akhirnya ya, Ibu Erna meminta saya menyoroti secara singkat tentang tantangan spiritual pernikahan. Jadi ya nggak bisa semua aspeknya. Nanti kalau ada yang mau tanya ya silakan. Jadi tantangan spiritual pernikahan. Nah, dalam karya postgraduate tentang filsafat, agama, dan psikologi yang dibuat di Harvard University, Dana Sohar ya menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah landasan yang sangat diperlukan untuk memfungsikan
kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. Ya, jadi IQ dan EQ itu untuk bisa difungsikan dengan efektif perlu SQ katanya. Nah, memang saya tidak bermaksud membahas panjang lebar ya tentang kecerdasan spiritual yang dibahas Dana Sohar ini, tapi hanya mau menunjukkan betapa penting aspek spiritual dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan pernikahan. Dalam kehidupan seseorang, ya termasuk masuk pernikahan, bukan saja IQ, kecerdasan intelektual, dan EQ, kecerdasan emosional yang penting. Namun SQ itu penting, malah ya itu yang menjadi landasan katanya. Nah, mungkin ada yang masih meraba-raba apa sih spiritualitas ya. Jadi saya mengulang lagi sedikit juga, spiritualitas itu berkaitan dengan bahasa Latin spiritus ya. Ya, artinya roh, jiwa ya, sikap batin, kadang-kadang semangat, arah hidup, arah utama hidup seseorang. Nah, dapat dikatakan bahwa spiritualitas bukan sekedar kebiasaan, oh cuma ke gereja, ya, tapi menyangkut arah hidup seseorang kepada Tuhan yang tergambar dari pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Nah, ini juga yang harus dipersiapkan ketika orang masuk dalam pernikahan. Nah, contohnya ya spiritualitas, beberapa contoh dalam Alkitab, misalnya dalam Kejadian 1 dan 2, kita melihat manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah mempunyai spiritualitas dalam arti mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Allah penciptanya. Ya, maka manusia dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan Allah. Yang lain lagi Mazmur 1, spiritualitas berhubungan dengan soal kerinduan atau kesukaan untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Atau juga bisa di 1 Petrus 1 ayat 15-16 menghubungkan spiritualitas dengan komitmen seseorang ya mewujudkan kekudusan. Nah, itu beberapa, ada banyak contoh lain. Maka spiritualitas itu berkaitan erat dengan kedekatan seseorang dengan Tuhan, bagaimana pengenalan seseorang mengenai pribadi Allah ya, yang diakui sebagai penciptanya, pengenalan pada sifat-sifat Allah, kehendak Allah. Nah, berarti spiritualitas pernikahan berbicara tentang dua orang yang mau hidup dengan Tuhan, yang mau hidup mengenal Tuhan secara pribadi, dan memiliki sikap batin yang mau berjuang untuk menghidupi iman sesuai dengan firman Allah, sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Saudara-saudara, dalam liturgi kebaktian, peneguhan dan pemberkatan GKI, ya, setelah mempelai mengucapkan janji pernikahan, yang mau menikah udah hafal belum janji pernikahannya ya? Nah, pendeta berdoa dan kemudian meneguhkan dengan mengatakan, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Nah, pernyataan yang terakhir diambil dari Matius 19 ayat 6. Bunyi lengkapnya, ya, kalau Matius 19 ayat 6 ini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dari sini ada dua hal yang saya mau uraikan, tapi yang nomor 2 nanti ada menyangkut dua aspek lagi, ya, tentang tantangan spiritual pernikahan yang dapat kita perhatikan. Jadi sebenarnya banyak ya yang bisa dikatakan. Tapi, nah yang pertama dari pernyataan apa yang telah dipersatukan Allah. Nah, mengingatkan bahwa dua orang yang menikah harus menyadari bahwa pernikahan terjadi bukan hanya sekadar keinginan atau inisiatif dari dua orang manusia,
tetapi setiap orang yang memasuki hidup pernikahan harus memahami bahwa pernikahan itu bisa terjadi karena Allah yang telah mempertemukan dan mempersatukan. Jadi pernikahan terjadi bukan atas kehendak laki-laki dan perempuan saja, tapi karena Allah sang inisiator yang telah menghendaki pernikahan itu terjadi. Jadi kalau tadi Bu Erna bilang ya, Paulus, siapa tahu bisa hubungin lagi, siapa tahu ketemu nih, ya kan jadi ya, bisa jadi. Benar juga Pak Arlianus bilang, bisa juga tidak. Ya. Nah, jadi tergantung, kalau saya ya mengimani, tergantung yang punya rencana. Bukan hanya diri kita, tapi Allah sang inisiator. Karena saya pun juga mengalami hal itu. Ya, saat ini saya sudah 20 tahun dalam hidup pernikahan. Tahu-tahu ya kan, Pak Arlianus sudah lebih lama lagi, saya udah agak ketinggalan kereta waktu itu, saudara-saudara. Ya. Nah, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau kasih jodoh ketika sampai saya umur 35 deh. Saya bilang ya, kalau udah lebih saya udah mantap hidup sendiri. Taunya Tuhan mempertemukan saya ketika saya berusia 38 tahun. Mempertemukan dengan pacar yang jadi suami saya sekarang. Nah, lalu orang pada nanya, emang sebelumnya nggak pernah pacaran Bu Meta? Ya, banyak pacarnya sih. Jailah, nggak sombong ya. Jadi artinya ketika saya di remaja, komisi remaja, ya ada teman dekat. Kan ya teman remaja lah begitu kan. Ketika saya di STT ada juga yang dilihat-lihat. Siapa ya. tuh siapa? Oh, tahu aja. Saya pernah studi di Amerika, ada. Bahkan sesaat sebelum yang terakhir suami saya sekarang itu pun juga ada. Tapi toh akhirnya kenapa jodohnya? Ya saya sebutnya nggak apa-apa namanya Pak Untung, mungkin karena namanya Untung, ya kan? Jadi dia beruntung dapat. Yang beruntung siapa nih jadinya? Dia apa Bu Meta? Nah, jadi itu yang saya mau katakan, ya. Apa yang telah dipersatukan Allah? Jadi Allah yang mempersatukan. Memang sepertinya kita, gitu kan ya, yang memilih, tapi Allah. Nah, itu juga yang akhirnya harus diingat. Pernikahan Kristen ya selalu dikatakan bukan hanya melibatkan dua pribadi, tapi ada pribadi yang ketiga, yaitu Tuhan. Ya, saya nggak bisa pakai itu lagi PPT, ada sih PPT-nya kalau mau, tapi nanti jadi dalam segitiga itu kita tahu kan suami, istri, lalu Tuhan. Nah, jadi relasi suami istri itu akan semakin dekat manakala relasi pribadi dengan Tuhan juga semakin dekat. Juga relasi masing-masing ketika makin dekat dengan Tuhan, ya, kalau yang perempuan makin dekat dengan Tuhan, yang laki-laki makin dekat dengan Tuhan, maka keduanya juga akan makin dekat. Jadi relasi yang makin dekat dengan pasangan adalah cerminan relasi pribadi yang makin dekat dengan Tuhan. Atau relasi yang makin dekat dengan Tuhan membuat pribadi juga makin dekat. Nah, ini jadi saudara peran Tuhan dalam pernikahan sebagai sang inisiator seharusnya menyadarkan pasangan untuk menempatkan Tuhan sebagai yang memiliki otoritas tertinggi dalam rumah tangganya. Tantangan spiritualitas pernikahan adalah bagaimana dalam pernikahan pasangan suami istri dapat mewujudkan rencana Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan. Tuhan yang punya rencana. Ya. Nah, kita harus mewujudkan rencana Tuhan. Jangan ada yang dalam pernikahan hanya mau mewujudkan keinginan sendiri. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ketika pernyataan apa yang telah dipersatukan Allah dilanjutkan dengan pernyataan tidak boleh diceraikan manusia, ya. Nah itu kalau jodoh nggak boleh diceraikan tuh tadi ya, makanya itu harus digumuli, ya kan ya. Nah maka kedua pasangan calon pengantin sejak awal haruslah menyadari bahwa pernikahan bukanlah ikatan komitmen yang bersifat sementara, apalagi bersifat coba-coba.
coba-coba deh, cocok nggak ya saya sama dia? Tapi seumur hidup. Dalam janji pernikahan, pasangan menyatakan komitmen untuk bersama mengarungi hidup bukan hanya dalam suka, tapi dalam duka, ya juga. Bukan hanya dalam sehat, tapi dalam sakit juga. Bukan hanya ketika kelimpahan, tapi juga dalam kekurangan. Maka setiap pasangan harus betul-betul mempersiapkan diri supaya janji ini bukan hanya diucapkan, tapi betul-betul diwujudkan dalam hidup pernikahan. Ya, nah itu betul. Ketika tadinya belum sadar betul, tapi kalau ikut bina pranikah, ada penyadaran-penyadaran ini, baik juga. Bisa nggak hidup bersama, ya, lifetime itu, saudara. Nah, jadi bagaimana caranya janji pernikahan itu betul-betul diwujudkan? Saya menyoroti dua aspek aja yang terakhir ini. Aspek yang pertama berhubungan dengan kesadaran bahwa bisa mewujudkan komitmen setia seumur hidup ini bukan karena kekuatan sendiri, tapi juga harus kita menyadari karena Tuhan sang inisiator yang memberi kekuatan. Ibu Erna telah menyaksikan ya yang akan 45 tahun ini, ya, pacarannya tadi berapa tahun Bu Erna? 8. 8. Tapi juga bukan berarti nggak ada yang bahaya, kata Bu Erna. Ada bahaya-bahaya tertentu ya. Tapi ya karena Tuhan, karena saya yakin dalam kehidupan keluarga Bu Erna bersandar pada Tuhan. Nah, berarti faktor pengenalan akan Tuhan, kedekatan akan Tuhan menjadi hal yang penting. Pola relasi dalam gambaran segitiga tadi memperjelas bahwa apabila masing-masing pribadi, laki-laki dan perempuan, dalam ikatan rumah tangga berusaha mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka mereka akan menjadi pasangan yang lebih mudah untuk mempunyai relasi yang lebih dekat satu dengan yang lain. Nah, jadi memang pasangan yang keduanya sepadan dalam hal relasi dan pengenalan akan Tuhan akan lebih siap mengarungi kehidupan. Nah, sepadan. Nah, masuklah tadi ya. Tadi, nah belum tentu juga kalau denominasi berbeda itu tidak sepadan, belum tentu, ya kan ya. Jadi ini yang ditekankan juga perlu relatif sepadan dalam hal spiritual atau kerohanian. Maka penting bagi setiap pasangan untuk berusaha menyingkirkan atau paling tidak meminimais hal-hal yang dapat menghambat pengembangan relasi dalam pernikahan. Ya, jadi tadi kayaknya Pak Arianus sempat ngomong juga ya harus mengatur ya. Jadi ada yang kita sudah bicarakan. Nah, karena itu sangat penting bagi pasangan yang akan menikah untuk secara serius mendiskusikan siapa Tuhan bagi dirinya, sharing ya, dan ketaatan seperti apa yang mau diwujudkan dalam hidup pernikahan. Misalnya kita ambil contoh dalam hal mengutamakan Tuhan. Jangan istri memahami misalnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi suami tidak memahami itu. Ya, misalnya. Nah, juga dalam hal pelayanan, ada suami istri yang sudah lama menikah, tapi karena tidak ada sepakatan dalam hal ini, ketika misalnya salah satu makin terlibat dalam pelayanan makin aktif, ada juga pihak lain yang mengatakan, waduh, kamu dimanfaatkan gereja ya? Nah, ini karena pemahaman yang tidak sepadan, ya kan, tidak sama. Nah, atau ya ada perbedaan pemahaman teologis, ya, yang harusnya memang, jadi ada perbedaan pemahaman teologis yang harus disadari dan baiknya dibicarakan. Nah, saya cerita sedikit pengalaman saya. Dalam pengalaman saya mempersiapkan hal ini dalam arti mengantisipasi setiap perbedaan pemahaman teologis antara saya dan pacar saya yang terakhir. Pacar saya yang terakhir itu ya. Sekarang udah jadi suami, kan ya. Nah, ketika menyadari bahwa pria yang ya pacar saya nih yang akan mengajak saya masuk dalam hidup pernikahan tidak berasal dari denominasi gereja yang sama dengan saya. Kalau kita bisa sama ya nyebutnya ya, pengalamannya Paulus ya, walaupun nggak rencana nih ya. Nah ini ada pengalaman Paulus ya kan ya. Nah,
Berhubung saya sudah beberapa tahun menjadi pendeta di GKI, ketika saya bertemu pacar saya itu, ya, saya udah sekitar 12 tahun jadi pendeta, ya paling nggak jadi pengerja lah, ya walaupun saya jadi pendetanya belum sampai 12 tahun waktu itu. Nah, jadi pengerja di GKI, dan pacar saya, ya saya sebut aja juga ya, dari Advent. Kalau tadi Paulus dari ini ya, rencananya dari Katolik ya, ini dari Advent. Nah, jadi ada beberapa perbedaan kan. Maka saya bertanya, saya cuma sebut satu contoh saja, ada banyak contoh lain lagi. Saya bertanya apakah ia mau mendukung pelayanan saya di GKI. Ya. Kalau saya bukan pendeta, mungkin saya di GKI, dia tetap di Advent, kayaknya nggak apa-apa kali ya, kayaknya gitu. Tapi karena saya pendeta, saya mau ya memang yang mendukung juga deh ya. Nah, syukurlah dia bersedia ya mau mendukung pelayanan saya di GKI. Maka beliau pun mengikuti prosedurnya, mengikuti katekisasi di GKI 5, ya mana? Memang nggak dibaptis lagi, tapi menjalani proses yang harus ditempuh, yaitu penerimaan anggota. Setelah selesai katekisasi, pacar saya diterima jadi anggota GKI 5. Label keanggotaannya berubah kan? Ya, jadi anggota GKI sekarang. Tetapi pemahaman imannya tidak serta-merta berubah. Nggak bisa berubah gara-gara katekisasi doang yang cuma berapa bulan, saudara. Ada beberapa pemahaman gereja Advent yang berbeda dengan GKI yang selama puluhan tahun hidupnya ia pegang. Dan karenanya saya merasa perlu membicarakan untuk sama-sama menyikapi dengan pas. Menyikapi dengan pas. Salah satu ya, misalnya pemahaman tentang Sabat. Lain kan tentang Sabatnya ya. Nah, berpuluh-puluh tahun ia beribadah pada hari Sabat yang adalah hari Sabtu. Namun kini bersediakah ia beribadah pada hari Minggu? Nah, singkat cerita, bersyukur ia mau mengubah kebiasaan bersedia beribadah pada hari Minggu. Namun kebiasaan memelihara Sabat di hari Sabtu, diantaranya dengan tidak pergi berbelanja ke pasar atau ke mall di hari Sabtu, tetap dia jalani. Nggak bakal dia mau saya ajak ke mall hari Sabtu, ke pasar, nggak mau, saudara. Nah, ya, supaya kita nggak ribut terus, ya udah dong, kita udah tahu dari awal, dan ya ke mall pada hari lain lah. Ya, ke mall pada hari lain. Nah, beberapa perbedaan lain soal makan segala nanti kapan-kapan kalau perlu saya cerita kalau panjang ya. Beberapa perbedaan lain dalam pemahaman iman juga kami bicarakan sebelum pernikahan. Bagi saya itu bagian dari tantangan spiritual. Ketika sudah dibicarakan, harapannya ya dalam hidup pernikahan saya dan suami bisa selalu bertumbuh dalam iman tanpa ngeributin lagi hal-hal ginian terus-terusan yang bisa jadi satu kali jadi hambatan. Nah, ya, akhirnya kami bisa sehati, sepakat, dan makin sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Nah, itu jadi bagaimana kita berdua bisa makin bersandar kepada Tuhan. Ya, aspek yang pertama. Aspek yang kedua berhubungan dengan relasi berdua. Ya, tadi apa yang telah dipersatukan Allah. Bagaimana dua orang berbeda menjadi satu. Yang pasti kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang menikah dengan orang yang sempurna. Masing-masing orang memiliki kelebihan namun juga punya kekurangan. Rasanya tidak ada orang yang menikah dengan orang yang sama persis dengan dirinya. Nggak ada deh ya, kayaknya kan. Biasanya malah yang terjadi ya menikah dengan orang yang berbeda kepribadiannya. Dan dengan demikian dapat saling melengkapi. Ya. Nah, jadi prinsip pernikahan itu saya pahami dua orang yang mau hidup bersama dalam persekutuan yang menyeluruh dan terus menerus, ya kan? Nah, jadi ketika keduanya saling melengkapi, maka pasangan dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk bertumbuh. Saya juga mengalami dengan suami saya, mungkin yang kenal tahu ya, beda nggak saya sama suami saya ya? Beda. Nah, yang pasti saya gemuk, dia kurus, tapi bukan ya. Saya dan suami saya memiliki kepribadian yang berbeda. Suami saya tenang, sabar, ya,
Cocok deh jadi Pak Gembala dia kayaknya. Ya. Cenderung santai, lambat. Saya maunya segala sesuatu terburu-buru. Orang bilang gesit, ya. Tetapi ternyata dengan kami hidup bersama, kami dapat menjadi pasangan yang saling melengkapi. Ya, kecepatan saya menurun sedikit, ya. Nah, dia juga ada hal-hal yang bisa menyesuaikan diri, saudara ya. Nah, itulah saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan masing-masing dan Tuhan punya rencana atas hidup setiap orang. Sang inisiator juga yang mempunyai rencana ketika mempertemukan dua orang dengan banyak perbedaan dan banyak ketidaksempurnaan untuk menjadi satu dalam pernikahan. Dan karenanya setiap orang menikah harus bertanya, apa rencana dan tujuan Allah mempertemukan, ya. Nah, setiap goncangan konflik masalah tidak boleh menjadi alasan perpisahan, tapi harusnya justru membuat pasangan dapat saling makin mengenal, dapat bekerja sama, dan makin dapat saling melengkapi. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi keduanya harus makin baik. Jadi menikah adalah panggilan untuk bertumbuh bersama hingga mencapai, ya, serupa dan segambar dengan Kristus. Jadikan pernikahan sebagai sarana pendakian bersama tangga spiritual. Berdua belajar bersama untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dan lebih mampu mewujudkan rencana Tuhan. Nah, itulah ya tantangan spiritual yang harus kita pikirkan. Terima kasih Bu Meta atas penjelasan yang sudah diberikan dan terutama sharing yang sangat luar biasa bagaimana Ibu Meta mempersiapkan pernikahan sendiri dengan segala macam perbedaan-perbedaan. Sebenarnya saya ada dua pertanyaan kepada Ibu Meta tentang hal ini, yaitu atau kalau saya sedikit simpulkan, bukan simpulkan lah, ada dua catatan penting dari yang Ibu Meta katakan tadi. Pertama ialah bahwa ada kalau engkau mau menikah, pastikan bahwa Anda berdua punya pemahaman yang sama tentang pernikahan itu monogamis dan tak terpisahkan. Sampai maut memisahkan. Sampai kematian memisahkan. Dan yang kedua adalah keyakinan bahwa dia adalah pemberian Allah. Ya, dia adalah jodoh yang diberikan oleh Allah. Nah, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa dia adalah jodoh yang diberikan oleh Allah? Ini pertanyaan saya. Tapi saya akan berikan kesempatan dulu kepada Ibu Pendeta Santi untuk memberikan kalau ada komentar atau pertanyaan, tentu setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Ernest La Rosa sebagai pemandu percakapan kita. Dan seperti gimana saya katakan di ujung segmen yang pertama tadi bahwa ini giliran Pendeta Santi untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Dan saya langsung saja. Ibu Santi, silakan. Iya, dari beberapa ya yang saya perhatikan dari percakapan ini maupun juga pengalaman menemani, mendampingi beberapa kawan muda yang memang mereka pacaran ataupun juga dalam persiapan menuju pernikahan. Ini bukan cuma sekedar menikah pada person, tapi juga menikah dengan nilai ya. Menikah dengan nilai begitu. Ini kan Bu Meta tadi itu menarik itu penjelasan kan.
ini loh nilai yang saya hayati bersama dengan keluarga. Begitu Ya, juga betul. dengan suami kan, yang dihayati selama bertahun-tahun. Ada yang bisa dikompromikan, tapi ternyata ya ada yang sudah masuk dalam penghayatan tubuh, Bisa jiwa, dan berubah. roh. Nggak bisa begitu kan ya. Jadi yang mana yang bisa direlakan, letting go begitu ya. Tapi mana yang Bu Meta akhirnya bilang ya bagaimanapun kan saya seorang pendeta begitu ya. Ya ada yang bisa kamu semacam relakan, persembahkan, bukan karena kalah begitu ya, tetapi karena memang Dedikasikan malah, dedikasikan. Nah, ya dedikasikan, karena memang dalam pernikahan itu kan nggak ada soal menang kalah kan. ya. Ya, itu bukan soal menang dan kalah, tetapi sampai pada pemahaman, pengertian, aku merelakan bagian ini, kamu merelakan bagian itu, dan satu merasa Betul sekali, betul. satu merasa lebih menang, satu merasa lebih kalah begitu ya. Itu satu. Lalu kemudian kedua, kata sepadan ya. Sepadan itu kan KBBI-nya itu sebanding dengan ya. Sebentar saya cek lagi nih. Ya, bisa Seimbang, sebanding ya, dengan, menyesuaikan ya. Menyesuaikan dengan, sebanding dengan. Dengannya itu dengan siapa sih? Dia dengan saya dengan dia. Kira-kira paham nggak Ibu Bapak ya? Jadi kita tuh mesti disarankan kan sepadan begitu. Sepadan tuh sebanding dengan, menyesuaikan dengan apa begitu? Yang titik yang paling ideal sehingga saya dan pasangan itu menyesuaikan dengan apa begitu? Dengan nilai apa yang paling tinggi begitu, nilai yang paling ideal kan begitu kan? Ya, menyesuaikan dengannya itu dengan apa begitu? Ya, jadi kalau saya bisa cerita lagi, mungkin sedikit, mau nggak cerita lagi sedikit supaya lebih jelas, semoga lebih jelas. Kali ini boleh ya? Boleh. Nah, jadi kan saya bilang tadi soal jadi itu ya, label berubah, tapi pemahaman belum tentu berubah. Ya kan, nggak bisa, susah gitu. Bukan dia nggak mau, ya kan ya. Nah, satu tentang hari Sabat. Kedua soal makanan. Ya, soal makanan kan masih kalau orang Advent tidak makan B2 atau B berapa tuh ya? Semua banyak, bukan cuma nggak makan B2, B1, lebih rigid udang lagi. Makan gitu. Ya, udang jadi pegang misalnya halal, haram, ya. Nah, supaya saya juga tahu pemahaman teologis dia, saya tanya dulu waktu awal juga dulu. Kenapa kamu nggak makan? Kenapa kamu masih pegang Imamat 11 itu ya? Ya, dia bilang bagi dia karena perintah itu membuat hidupnya lebih sehat. Oh, oke, lebih sehat ya. Tapi kamu nggak pernah bilang bahwa yang makan itu nggak selamat ya. Jadi artinya tidak ada hubungan dengan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan gitu loh. Iya kan? Oh iya, tidak, dia bilangnya. Nah, jadi jelas kan? Kalau lebih sehat, oke lah. Oh, jadi itu Ibu Meta bisa lebih menerima ketimbang nanti karena merasa yang nggak makan itu atau yang makan itu menjadi nggak selamat. Di situ Bu Meta kalau merasa bertentangan dengan nilai itu. Gitu saya juga kan? Padahal saya masih doyan. Jadi ada nilai yang dipegang itu gitu ya. Jadi dia nggak makan. Terus masaknya soalnya. Saya memang di rumah akhirnya nggak pernah masak lagi. Tapi kalau di resto, ya teman-teman tahu bahwa suami saya tidak makan makanan-makanan seperti itu, ya kan? Ya makannya ayam begitu kan ya. Nah, tapi dia juga nggak ribut kalau saya makan, ya kecuali kalau makannya kebanyakan, emang ya kan? Begitu. Nah, itu salah satu juga. Yang lain lagi, misalnya kita tahu apa yang menjadi kelebihan dia, ya, karena dia dari gereja yang boleh dikatakan pemahaman Alkitabnya kuat. Kalau mereka kan Sabtu itu seharian belajar Alkitab, ya. Nah, awal kami menikah terasa sekali, ya, sumbangannya Pak Untung ketika saya pemahaman Alkitab. Tapi dengan pesan-pesan, lu ngomong kalau gua tanya. Ya, bagian tertentu. Jangan nanti maksudnya jadi bikin lama gitu diskusinya, enggak. Tapi misalnya perjanjian lama nih bagian-bagian tertentu yang saya nggak hafal, ya. Dulu kan nggak ada Alkitab bisa dicari
di handphone. Zaman saya baru menikah kan tahun 2001, belum populer lah gitu-gituan ya kan. Nah, tapi karena ada suami saya yang menguasai PL, enak banget nanya ya, Raja setelah si ini siapa? Kalau kita kan Raja 1, 2, Jadi 3, kamus. ya, habis Daud, Salomo, habis Salomo siapa kita belum tentu tahu. Coba tanya suami saya kalau dulu. Raja ke-5 Israel, raja ke-6, ke-7, ke-8, apal dia. Nah, tapi saya udah bilangin, kamu informatoris aja ya. Kalau bagian yang kamu pahami belum tentu nanti kita bisa gitu loh. Mesti kita bicarakan dulu di rumah. Nah, akhirnya ya berjalan dengan baik lah ya sejauh ini. Nah, jadi ya itu yang Santi bilang, kesediaan untuk apa yang saya tahu bahwa kalau saya berikan ini ya, itu akan melengkapi pasangan saya. Ya. Nah, itu loh. Jadi jangan kembali kepada yang tadi, Bu Meta, apakah Ibu Meta bersepakat dengan Pendeta Santi bahwa sepadan itu bukan sepadan denganmu loh. Kalau itu kan, kalau kamu itu kan boleh jadi punya nilai-nilai budaya paternalistik misalkan kacau kalau dia. sepadan denganmu. Sepadan dengan nilai ideal, ultimate makanya value sepadan. Jadi penolong itu bukan cuma satu harusnya kan ya. Menolong yang sepadan. Ya, tapi kita mungkin nggak inilah ya. Ya, oke. Okay. Terakhir ya, dari mana kita tahu dia sepadan? Pengalaman Ibu Bapak. Ya, ini sepadan begitu. Ini sepadan. Nah, ini memang dari pertanyaan mana? saya tadi kan saya katakan, kalau tadi kan saya bahasakan bagaimana kita tahu bahwa ini kan bicara mengenai persiapan wedding ya. Kita tahu bahwa dia itu, saya tahu yakin ini pemberian Allah, maka saya berani berangkat ke pernikahan. Atau kalau bahasa Ibu Santi tadi, bagaimana saya tahu bahwa itu sepadan? Bu Erna dulu deh, yang Saya memang perlu ngomong. Tadi, kalau pemahaman gender harmoni, dan tadi sebelum acara Pak Arianus juga menekankan, yang namanya sepadan, itu equality and equity. Kita bicara situasi, bukan mu atau me, not me and mu. Hindarkan itu, karena firman Tuhan tuh mengatakan suatu kondisi, ya, pasangan sepadan itu siapa aja, tapi dia menjadi sepadan, kondisinya adalah equality and equity. Bisa diukur, kalau mau diukur tadi dari denominasi ya, tapi siapa yang bisa mengukur faith, ya? Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maaf, saya bukan pendeta, tapi maaf, udah dapat sertifikat juga sih. Jadi berarti iman itu nggak kelihatan, tapi yang kelihatan perbuatannya. Kalau ternyata Pak Untung, suaminya Bu Meta itu mengatakan, oke lah saya yang enggak, tapi kamu ini, tapi itu berarti bukan kaitan dengan kepercayaan, cuman kesehatan. Jangan, that is not situation not to be discussed. Ya, saya sarankan sebagai konselor gender harmony, if you want to be harmony, satu kata adalah tolerance ya. Saya harus ada peace, harus ada right. Ya, semua orang taste bisa beda-beda. Jadi jangan robah saya seorang perempuan menjadi laki-laki, atau jangan robah suami kita menjadi seorang perempuan. Jangan ya. Jadi tadi balik ke pertanyaan Pak Arianus. Itu saya katakan dulu karena itu penting ya. Sepadan ini yang sebenarnya menjadi ukuran keinginan Allah. Karena ada di Kejadian 2 dan 18. Dan itu ternyata beragam orang menginterpretasikannya. Nah, kalau mau harmonis yang kami tawarkan, ya nggak ikut juga nggak apa-apa. Namanya juga option ya. Kita ikut equality dan equity. Kita bisa bicara. Apa itu yang namanya sama, termasuk interdependensi, itu adalah pengejawantahan daripada equality dan equity. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan tahunya bahwa ternyata dia bukan yang dikirimkan Tuhan? Gitu kan pertanyaannya, gitu kan? Ya, Pak Arianus tadi nanya kurang lebih lah seperti itu. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Mungkin saya sederhanakan begitu ya, tanpa menyebut pernikahan, karena ini adalah ujian daripada perjalanan kita, the faith journey. Everybody must know, ya. Jadi setiap orang harus
belajar, ya, tahu bagaimana kehendak Tuhan. Caranya, kalau diri saya, ya, saya lakukan by practice, ya, dan by implementation. You nggak ngerti, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan kasih tanda kok. Kalau memang nggak boleh ke situ, tandanya tuh terlalu diblok. Tapi kalau tandanya, oh ternyata kok dibuka lagi jalannya. Enggak saya nggak mau. Itu barangkali false signal, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih unjuk lagi. Ternyata tandanya begitu lagi. Seolah-olah ada yang mau ngakurin lagi. Enggak, kamu begini aja, gini-gini. Itu tandanya 2 positif. Kamu masih nggak yakin, tanya lagi. Saya bilang selaku orang yang udah mau kepala 7, ya, saya lakukan itu yang membuat saya selamat. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, namanya ngikut. Kenapa jadi mesti tanyanya lu atau gua? Tanyanya Tuhan dong. Kita ngikutin Tuhan, Tuhan yang di depan. Namanya kita ngikut gitu loh. Ngekor, ngikut gitu. Jadi saya sebagai konselor apalagi nggak bisa memberikan jawaban. Bagaimana Anda bisa putusin iya atau tidak, stop, end it, finish. Tuhan. Kenapa? Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus aja yang harusnya mati bisa selamat. Keselamatan bukan kita punya area, termasuk apakah Anda nantinya bakal akur, harmonis atau enggak, bahagia apa enggak, itu semua di tangan Tuhan. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Saya juga dalam hati hampir putus asa, ya. Saya merasa, saya sampai tulis sama anak saya itu ada kesalahan, 10 kesalahan, bukan yang tadi, ya. Bapak kenapa begitu. Tapi ternyata setelah saya mendekatkan diri pada Tuhan, di setiap kesalahan itu ada Tuhan campur tangan. Termasuk diantaranya saya hampir bunuh diri ketika anak saya umur 1,5 tahun. Saya hampir putus asa. Saya bilang tidak mungkin saya lanjutkan pernikahan ini dan saya serahkan semua harta saya, anak saya dan semuanya. Tapi Tuhan menggerakkan hati suami saya berapa puluh senti sebelum menyentuh tembok. Dia meraih tangan saya dan dia memeluk saya. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Saya saat itu mengunci diri, tapi Tuhan juga yang membujuk dia, memberikan wahyu pada dia. Karena dia adalah seorang Kristen. Dia adalah aktivis yang saya pacarin 8 tahun, bayangin ya. Dia datang kepada ayah saya, dia bukan datang pada ayahnya. Apa kata papi saya, ayah saya, tahu nggak, kamu berdua adalah suami istri. Apa yang terjadi pada istrimu itu adalah kamu yang menderita, bukan orang tua kamu, bukan orang lain. Kalau kamu ada apa-apa yang menderita itu adalah si Erna, maka kamu harus tanya, kamu harus pentingkan istri. Dia waktu itu belum, ya dia udah tahulah Kristen, karena waktu saya dibaptis kan dia juga dukung. Kemudian suami saya berlutut, ya, di depan saya. Saya lagi duduk, saya bengong-bengong aja, ya, blank, deja vu, ya. Saya, kesaksian ini adalah demi mencegah semua orang mengalami penderitaan yang saya pernah alami, penderitaan yang suami saya alami. Dia menangis, dia bilang, tolong kasih tahu apa yang mesti saya lakukan. Saya cuma bilang satu sama dia, bawalah kebenaran dari Tuhan, bawalah terang. Kalau saya benar, katakan saya benar. Saya ini adalah bagian dari tubuhmu. Jangan biarkan orang tuamu, siapapun dia, menyelip di antara kita. Saya jadi apa? Saya yatim piatu. Dan dia katakan, ya, saya mau komit bahwa saya dipersatukan dengan kamu. Itu perjalanan kami. Anak saya berumur 2 tahun. Termasuk setelahnya saya pernah cerita yang saya hampir mati, ya, dengan Filipi 4. Karena itu dia katakan, dia yang inisiatif, yang mengatakan Filipi 4 ayat 13. Nah, segala sesuatu dapat kutanggung dalam dia yang menguatkan aku. Dan kemudian saya pernah bersaksi juga yang saya hampir mati, kena DBD, dia berdoa dan Tuhan dengar doa dia. Saya bangkit dari koma 1 hari. Itu membuktikan cinta kami, bahwa yang namanya cinta itu memang harus berkorban. Dan yang kita lihat situasi, kita nggak tunjuk siapa, tetapi apakah
yang Allah inginkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kita mau terus? Apakah kita mau stop? Tanyalah kepada Allah. Dan Dia pasti akan memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Bu Erna. Pendeta Meta, ada komentar? Ya, oke deh ya, saya berusaha singkat karena kalau enggak emang ceritanya bisa kayak Bu Erna juga ya, tapi secara singkat ya benar, jadi tanya terus sama Tuhan intinya kan ya. Nah, tapi memang tidak mudah, apalagi saya yang sudah di atas 10 tahun ya ada di jemaat, itu pro kontra tidak sedikit. Pro kontranya itu banyak, baik di antara baik di keluarga maupun juga di gereja. Dan saya dengan Pak Untung itu perbedaan umur memang 19 tahun. Ya, 19 tahun. Nah, jadi pro kontranya itu tidak sedikit. Tapi di tengah-tengah berbagai pendapat orang, yang satu bilang jangan deh, yang satu bilang ntar kalau gini gimana, ntar kalau macam-macam gitu kan. Ada satu orang ya, orang GKI juga ya kan, yang bilang sama saya, yang pasti ya, di tengah-tengah pergumulanmu kamu tahu di situ ada orang yang membutuhkan cintamu. Kalau kamu bisa mencintainya, why not? Itu ya, yang akhirnya saya kembali pada diri saya dan bertanya sama Tuhan, benarkah Tuhan? Ya, dan saya lakukan itu. Iya kan? Di situ dia membutuhkan cinta, dan saya bisa mencintai nggak? Ternyata bisa. Ya, terus kita ngomong memang ya, apa sih harapannya dalam perkawinan? Tentunya kan harapannya tuh cocok. Ternyata ya, ketika saya tanya dia nyari istri seperti apa, ya kan? Lalu dia bilang, saya perlu istri yang bisa diajak bicara. Ya udah nah, gue cocok, ya kan? Dia nggak bilang gue nyari istri yang mesti sediain aku makan, sediain itu. Nah kalau itu udah nggak cocok, orang kerjaan gue di jemaat banyak banget, ya kan? Itu salah satu juga ya. Ketika dia tanya saya juga, ya kan, kamu cari suami seperti apa? Aku sekarang udah dalam bukan usia yang produktif, dia bilang kan ya. Nah saya bilang sama dia, gue cuma butuh orang yang sayang gue. Di tengah-tengah sebagai pemimpin yang tidak selalu orang ngerti apa ya kita seperti apa. Tapi aku pulang, aku tahu ada orang yang sangat mengerti saya. Bisa menerima saya apa adanya. Ya. Nah itu kita samakan harapan itu. Ya, jadi itu yang penting. Nah tapi terus juga ketika kita menggumuli lagi kehendak Tuhan, itu yang pertama ya. Yang keduanya itu adalah ya kita memang punya tekad dari awal pacaran. Ya, kita udah tua nih. Ya kan, ibaratnya umurnya udah bukan 20-an lebih, ya kan. Jadi kita pacaran, ya tampil apa adanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, ya. Sehingga kalau kita pacaran, kita tahu ributnya dalam hal mana, kita udah bisa antisipasi. Kalau ributnya nanti menikah dalam hal ini kan kita bisa selesaikan. Jadi ya, apa adanya. Jadi nggak pakai topeng. Nggak pakai topeng, itu yang kedua ya. Dan karenanya yang berhubungan dengan yang ketiga ya, sebagai orang dewasa kami tahu ya kan, kami tidak bisa merubah orang ya, karena kami menyiapkan diri. Saya menyiapkan diri, dia menyiapkan diri ya, sepadan itu ya kita yang menyesuaikan diri ya. Kalau memang dia paling jeleknya itu kalau dia tidak berubah dalam hal yang kita nggak suka, tapi kita yakin, saya yakin saya bisa terima itu sejelek-jeleknya. Tapi bersyukur dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, ternyata seperti tadi saya katakan, adalah perubahan ya. Semuanya ada perubahan, entah sedikit, entah banyak ya. Jadi benar, berjalanlah bersama dengan Tuhan dan dengan ketulusan. Mau ya membagi hidup, berjalan berdua, ya bertiga bersama dengan Tuhan. Ya itu. Terima kasih Bu Meta. Ini rekan-rekan Pak Sutri sudah sangat banyak ya, sangat kaya, baik dari pemaparan awal dari Bu Erna, sharing dari Mas Paulus ya, pertanyaan-pertanyaan Bu Pendeta Santi, dan tentu saja pemaparan Ibu Pendeta Meta dan juga pengalaman. Ini yang menarik, ini pengalaman nih. Semua ini bicara Bu Erna
menyampaikan pengalamannya, ya. Karena pengalaman Mas Paulus menyampaikan pengalamannya, Bu Meta menyampaikan pengalamannya, dan saya sangat yakin ini memberikan pencerahan kepada semua kita, utamanya orang-orang muda yang sedang mempersiapkan pernikahan, ya, dan juga orang tua yang sedang menolong anak-anaknya. Ya, kita kadang-kadang orang tua itu tidak mempertimbangkan banyak ini, atau kita punya pertimbangan sendiri yang seolah-olah kita yang menikah, padahal yang menikah adalah dua orang anak kita, bukan kita yang menikah. Ya. Ya, jadi percakapan ini saya berharap menolong kita, dan bila ada masukan-masukan atau komentar atau pertanyaan-pertanyaan, ya, kalaupun acara ini misalnya nanti telah kami tayangkan dan setelahnya masih ada pertanyaan, ini yang saya tahu sampai episode kali ini bersama dengan Gender Harmony, Ibu Erna pasti selalu bersedia merespons. Ya, ya, iya, selalu. Jadi kalau ada pertanyaan bahkan setelah selesai ini, ya, Anda masih membuat komentar, pertanyaan di kolom komentar, percayalah, saya boleh jamin ini karena pengalaman sekian episode ini, Ibu Erna dengan senang hati akan merespons. Terima kasih kepada Mas Paulus, Pendeta Santi, Pendeta Meta, dan tentu terutama Ibu Erna. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, apakah ada 1-2 kalimat lagi dari Bu Erna untuk sebelum memberikan penegasan? Silakan Bu Erna. Satu saja, Ya. karena tadi saya nggak bisa membahas panjang ya, concern ketiga, keempat, sampai ke pertunangan. Jadi jawabannya banyak kita jawab, banyak apakah iya dan tidak. Tadi Bu Meta bilang ada SQ, IQ, EQ, ada satu lagi AQ. Jadi EQ itu adversity quotient, ya. Yang saya sekarang ingin tekankan, karena yang kita cerita tuh semua adversity, kesulitan, ya. Ada seorang pendeta mau minta diberkati, pasangan bilang, kamu udah pernah berantem belum? Belum. Pergi dulu, berantem dulu, baru balik lagi minta diberkati. Nah, jadi saya mau ingatkan itu, bahwa konflik, dispute, apapun yang terjadi, termasuk perbedaan pendapat yang alami oleh Mas Paulus, walaupun itu di depan meja bina nikah, itu adalah bagian daripada ujian. Ya, dan ingat, ujian itu membuat kita tahan uji, ya, dan kita lebih mantap. Jadi ingat, Tuhan menginginkan kita damai sejahtera, dan kita bisa bahagia kalau kita ikut firman Tuhan. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Erna, terima kasih Pendeta Santi, terima kasih Mas Paulus dan Pendeta Meta. Saya percaya sekali ini sangat memperkaya kita. Dan terima kasih kepada para pasutri juga yang telah bergabung melalui kanal YouTube. Dan bila Anda memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi persoalan pernikahan atau mempersiapkan diri memasuki pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tikap di nomor 0877 7513 dan 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dan Ibu Fika di nomor 0812 3960 1234. Tanda Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Bila ada yang mau bicara dengan Ibu Erna juga silakan saja kontak melalui ruang komentar. Nanti kan atas izin Ibu Erna kami akan memberikan nomornya kepada saudara-saudara yang membutuhkan konselor. Sebelum berpisah, kita akan berdoa dan saya mohon kesediaan Ibu Pendeta Meta untuk menutup acara kita dalam doa. Silakan Bu Meta. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat berbincang-bincang, khususnya sharing dan juga membagi apa yang kami tahu tentang persiapan pernikahan. Kami tahu Tuhanlah yang mempertemukan orang-orang yang masuk dalam pernikahan, dan biarlah setiap anak-anak-Mu menyadari hal ini. Kami juga membawakan mereka yang masih menggumuli tentang calon teman hidupnya. Tuhan juga yang menolong melalui apa yang kami bagikan pada saat ini. Mereka juga makin diperlengkapi dalam menimbang untuk mengambil keputusan memasuki hidup pernikahan.
dan yakin apa yang mereka putuskan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan juga kami yang pasangan-pasangan yang sudah menikah, yang kami tahu perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan lancar tanpa masalah, terlebih lagi pada saat-saat yang tidak mudah pada saat ini, ya Tuhan. Tapi biarlah kembali kami diingatkan, kalau pasangan dipersatukan dalam pernikahan, itu bukan sekedar karena kami yang menghendaki, tapi karena Tuhan yang menyatukan. Dan karenanya kami percaya, ketika kami sungguh-sungguh terus makin dekat dengan Tuhan, dan kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan, maka Tuhan yang mampukan kami menjadi pasangan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan bisa melewati apapun juga, bahkan hidup kami menjadi makin indah, menjadi berkat bagi sesama kami, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang berkati terus acara pernikahan bahagia dan juga pernikahan harmonis ini, ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan yang menaungi kami, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan pertolongan Roh Kudus ada bersama dengan kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Meta, Bu Erna, Bu Santi, dan Mas Paulus, dan terima kasih kepada semua sahabat. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.